Ayo. Ya. Oke, kita mulai bisa memperkenalkan diri dulu ini dari ini user siapa user ini user atau Aisyah dulu Aisyah silahkan memperkenalkan Aisyah. Perkenalkan nama saya Aisyah. Saya kelas 7C. Salam kenal. Oke, senang bertemu dengan kalian semuanya. Oke, ini siapa? User siapa user? Pakai nama user. Oke, coba Inas memperkenalkan diri Inas. Mbak Inas, ayo. Hah? Oke, di-unmute dulu. Nggak apa-apa, suaranya di-unmute dulu. Jangan di-mute suaranya, ini nggak terdengar ya. Ayo, Ya, oke, Inas, silahkan memperkenalkan diri dulu, Inas. Assalamualaikum, saya Ines Ivana Bila dari 7B. Salam kenal. Oke, semuanya salam kenal. Coba Gulin, ini silahkan Gulin untuk memperkenalkan diri. Gulin, silahkan Gulin untuk memperkenalkan diri Gulin. Yo, Gulin, silahkan. Sudah. Oh, nama saya Gunan pertama, saya dari UK. Oke, Jauza, silahkan Jauza. Mbak Jauza, ayo silahkan Mbak Jauza. Oke. Aisyah Faiha, silahkan memperkenalkan diri Aisyah Faiha. Salam kenal. Nama saya Aisyah dari 7C. Salam kenal. Oke, Arsyad, silahkan Arsyad memperkenalkan diri. Saya Arsyad Muhammad Iqbal dari kelas 7C. Oke, terima kasih. Raihan Abizar, coba Raihan Abizar. Ya, videonya bisa dihidupkan Raihan. Ya. Itu harga. Oke, ayo Raihan. Nama saya Rayana Bizra Diantara. Oke. Iru, silakan Iru memperkenalkan diri Iru. Oh, Iru hilang ya. Alifa, silakan Kenalkan, nama saya Alifa Megarizpati dari kelas 7A. Salam kenal. Oke, terima kasih. Subhanallah. Oke, Raihana, silahkan. Ali jangan kayak gini loh. Satu kan kerjain. Raihana. Atau Syasha Eluna dulu. Syasha Eluna silahkan memperkenalkan diri. Syasha. Halo, aku Sasa Eluna dari kelas 7B. Salam kenal. Oke. Tolong anak-anakku semuanya silahkan absen dinulis di chat itu ya. Nama kelas ya. Silahkan sambil absen di chatnya itu. Ya, nama dan kelasnya ditulis di situ. Oke. Tidak ada. Sambil menunggu teman-temannya ya. Iya. Bapak sambil menjawab. Oh, iki ngirim. Oke, anak-anakku semuanya. Sudah ada 63 peserta ya, 63 peserta. Ntar Bapak menjawab WA ini. Ada Naila. Oke. Ya, kita lanjutkan Naufal, silahkan memperkenalkan diri Mas Naufal. Ya, Mas Naufal.
Naufal Rasha, silahkan memperkenalkan diri. Yang masih baru zuhur. Naufal Rasha, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Mezaluna. Mezaluna, silahkan memperkenalkan diri Mezaluna. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Mezaluna Ataya dari kelas 7C. Salam kenal. Oke, terima kasih. Jibril, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jibril Samudra Baskara, nomor 20 kelas 7C. Ya. Oke, terima kasih Mas Jibril. Mas Brilian. Yo, Mas Brilian, silahkan memperkenalkan diri. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Nafisa, Mbak Nafisa, silahkan memperkenalkan diri, Mbak Nafisa. Nama saya Nafisa Aziz Lazara, nomor absen 18 dari kelas 7F. Oke, terima kasih. Mas Aryo Kusumo. Bentar ya, ini banyak yang... Ya, oke. Ayo Mas Aryo Kusumo. Akrom ngopi kodenya dulu ya, sebentar. Ini ada yang mau minta kode. Oke. Sudah ada 80 peserta. Oke. 5 menit lagi ya, kita nunggu 5 menit lagi biar yang belum join bisa join. Oke. Oke, bisa say hello terhadap teman-temannya, nggak apa-apa. Bisa say hello terhadap teman-temannya sambil menunggu ya. Bisa say hello. Ya, kan belum pernah ketemu kan, kecuali yang dulu satu sekolahan. Bisa say hello terhadap teman-temannya. Bentar ya. Ini orang mana semua? Tahu aja. Kalau mikrofon ya kan, udah aja kan. Akrom terus kan ini keluar Sudah lihat belum di YouTube-nya? Oke, kita lihat YouTube-nya ya, yang sambil mendengar, sambil menunggu teman-temannya. Kita lihat YouTube-nya dulu ya. udah sama. Oke, sudah 85 peserta. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Oke.
Oke, waalaikumsalam. Bentar. Ini. Kaifa halu Pak Akram? Oh, alhamdulillah bi khairin. Aduh. Oke. Gimana sih? Itu maksud enggak. Oke, sudah. Berisik banget kok. Dimatiin dulu. Sudah menonton yang ini belum? Nah, sudah. Yang ini yang materi Asmaul Husna. Tadi sudah pada nonton belum? Ini Belum. yang nonton baru Mbak Ana. Ini sambil nunggu teman-temannya ya. Belum, Pak. Belum. Ya, Pak. Mau di Pak. Oke ya, 1 menit lagi kita mulai meetingnya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini perkenalan, ini video, sebenarnya video yang pertama. Ada usah. Papa kan Harus pakai itu deh. Harus pakai. Panik kan toh? Harus pakai ini modenya. Itu gini loh caranya. Ya, kita mulai. Ya, kita mulai di bab Toharoh. Oke, anak-anakku semuanya. Kalau kita di mute itu tuh sih ada tulisan ada gambarnya gitu loh. Sudah ada 99 partisipan. Oke, bisa kita mulai anak-anakku semuanya? Bisa. Bisa. Oke, siap. Bentar, sebelum kita mulai ya. Udah PW. Nah, oke. Pakai alat. Oke. Ya anak-anakku semuanya, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam. Pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ini adalah pertemuan virtual pertama kita. Jadi kita belum pernah ketemu ya. Mungkin ada yang pernah ketemu, pernah ke sekolahan. Tapi ya ini adalah pertama kita. Oke, sebelum kita memulai, ya. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku semuanya. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Oke, kita mulai dengan doa. Sama-sama ya, kita membaca doa, membaca syahadat dan membaca Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wabil Islam wabil Quran imama wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin rabbal alamin. Ini tadi karena ada maksimal 100 tidak apa-apa, nanti yang lainnya bisa Pak Akram upload di YouTube. Oke. Kita mulai ya anak-anakku semuanya. Sudah siap semuanya anak-anakku semuanya? Oke, kita mulai. Ya. Kita mulai. Ini materi pendidikan agama Islam SMP Negeri 1 Magelang kelas 7 ya. Oke. Ya. Oke. Kita masuk di bab yang ketiga. Ya,
yaitu toharoh. Sudah tahu toharoh itu apa anak-anakku semuanya? Toharoh itu artinya apa? Bersuci. Ya, materi kita adalah semua bersih, hidup jadi nyaman. Ya, ketika kita bersih maka hidup akan menjadi nyaman. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, sedangkan KD 4.7 adalah menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Nah, untuk pertanyaan nanti ya, untuk raise hand atau apapun nanti setelah Pak Akrom selesai materinya. Kita jelaskan dulu materinya. Oke, tujuan pembelajarannya ya ini ada yang pertama, yang kedua ya, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Ya, yang kedua, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, menerapkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, mampu menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Oke. Terus yang keenam adalah mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, materi pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama adalah toharoh. Ya. Yang kedua cara toharoh, cara bersuci. Yang ketiga adalah hikmah toharoh. Ya, anak-anakku semuanya. Apa yang pertama apa? Toharoh, yang kedua cara toharoh, dan yang ketiga adalah hikmah toharoh. Oke, ya. Renungan terlebih dahulu. Ada sebuah hadis dalam riwayat Muslim menjelaskan at-tuhuru syatrul iman. Ya, apa? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, mungkin kita sering dengar yang namanya an-nadhafatu minal iman. Ya, an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Yang hadis adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Ya, hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Ya, orang akan disebut beriman ketika ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan. Ini mohon maaf, jangan ada yang mengganggu ya dengan mencoret-coret screen-nya. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari ini. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Ya, kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Ya, Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Ya. Sekarang kita masuk di toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Ya. Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Ya, toharoh itu artinya apa? Bersuci dari najis dan hadas. Ya. Sedangkan najis adalah apa? Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Toharoh itu berasal dari toharotun, dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya. Kegiatan bersuci ini dapat dilakukan dengan ya, berwudu, tayamum, istinja, mandi, dan bersuci lainnya. Oke. Pentingnya bersuci. Ya. Yang pertama, bersuci itu merupakan sahnya ritual ibadah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, miftahus sholati tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat itu adalah toharoh. Yang mengharamkan adalah takbir. Dan yang menghalalkan adalah salam. Jadi sholat itu dimulai dari apa? Takbir, diakhiri dengan salam. Oke. Nah, jadi kuncinya ibadah itu adalah apa? Toharoh. Yang kedua, disukai Allah. Ya, Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 22, bisa disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertoharoh atau mensucikan diri. Ya. Yang ketiga, bagian dari iman. Ya, at-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Anak-anakku, nah, toharoh itu meliputi dua. Yang pertama adalah toharoh dari najis. Dan yang kedua adalah toharoh dari hadas. Ya. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis. Sudah tahu anak-anakku? Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughalladzah. Oke. Nah, ini gambar najis apa anak-anakku? Apa ini? Coba. Mutawasitoh. Ini juga najis apa? Mutawasitoh. Kalau ini najis apa? Mutawasitoh. Ini najis apa? Sebelum itu, ya, ini ada gambar. Gambar apa anak-anakku? Air itu ada 7 jenis. Ada air apa saja yang mutohirun, suci mensucikan itu ada 7 jenis. Apa saja? Air hujan, air laut, air sumur, air apa lagi? Air laut, Air mata air, mata air, yaitu air sumber. Air salju. Ya, ukuran bahwa para ulama itu mengukur bahwa air yang suci mensucikan itu ukurannya adalah 270 liter atau istilahnya 60 kali 60 cm. Ya, itu namanya air suci mensucikan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita tidak sejauh itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi macam-macam najis tadi. Yang pertama tadi apa? Najis mukhafafah. Yang kedua najis mughalladzah. Yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Oke, sekarang kita masuk di najis mukhafafah. Ya, najis mukhafafah itu najis yang ringan. Kenapa ringan? Karena cara membersihkannya cukup dipercikan air. Nah, ya, dalam sebuah hadis dijelaskan yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Dari As-Sami' radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, air kencing bayi perempuan harus cuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air saja. Ya, berarti ini adalah yang termasuk najis mukhafafah adalah bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun dan hanya minum susu. Minum apapun kecuali air susu. Ya, jadi belum hanya minum susu ibunya saja itu najis mukhafafah. Bagaimana cara menghilangkannya? Cukup dipercikan air. Yang kedua, najis mughalladzah atau najis berat. Kenapa kok berat? Ya, cara mensucikannya tidak cukup hanya mandi 2 kali 7 kali. Tapi harus apa? Lalu 1 kalinya mesana. Dibasuh 7 kali.
Yang Mencuci 7 kali. Ya, plus tambah dengan apa? Tanah. Tanah. Satu Nggak tanah. boleh 7 kali itu yang 6 dengan Campur air, dengan satu tanah dengan tanah. yang Satu bersih. dengan air. Dalam sebuah hadis dijelaskan tuhuru ina'i hadikum id balagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Artinya sucinya wadah air kalian yang sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Contohnya apa tadi? Hanya ada 2, yaitu Air babi dan anjing. Sama tanah. Babi dan anjing. Ya, itu babi berarti najis. Terkena air liur anjing. Nah, sekarang kita masuk ketiga, yaitu najis mutawassit atau najis. Ya. Ya, ini najis yang paling banyak. Ya, paling banyak. Ya, ini selain najis ringan dan najis berat. Contohnya apa? Darah, Nanah, muntah, bangkai. dari kemaluan, terus yang padat, Batu ginjal. dan lain-lainnya. Di sini untuk yang mutawassithah itu ada 2, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Ya. Kalau hukmiyah itu secara hukum saja, ya, diyakini adanya, tapi tidak nyata wujudnya, baik itu baunya dan rasanya. Contohnya apa? Ketika mungkin di lantai rumah kalian ada kotoran apa? Kotoran cecak, tapi sudah hilang cecaknya, kotorannya. Nah, sudah nggak kelihatan itu adalah kotoran, maka itu yang dinamakan najis hukmiyah. Ya. Cara menghilangkannya apa? Cukup mengalirkan air pada yang terkena najis tersebut. Nah, yang kedua najis ainiyah. Kalau ainiyah itu kelihatan. Nah, kelihatan itu maka apa? Cara menghilangkan harus bersih dari apa? Baunya, rasa, warna dan cara. Itu baru najis mutawassithah itu bisa suci. Oke. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Ada pertanyaan dari najis ini? Enggak, Pak. Ya, bisa dipahami. Oke. Terus enggak, Pak? Gimana? Suaranya putus-putus, Pak. Oh ya. Oke. Kalau yang selanjutnya, kalau sudah paham najis mutawassithah, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau tadi kan cara menghilangkan itu ada hadas dan najis. Nah, sekarang hadas. Kalau tadi najis ya, sekarang hadas. Hadas itu adalah sesuatu yang keluarnya suatu benda dari kubul dan dubur. Ya. Oke, dari lubang belakang atau depan. Ya, untuk menghilangkan hadas itu ada 3 metode. Yang pertama bisa dengan wudhu jika hadas kecil. Yang kedua dengan mandi atau jika hadas besar. Ya, ya, yang pertama kita masuk di hadas kecil. Ya. Oke. Suaranya putus-putus. Tidak apa-apa, oke. Mungkin sinyalnya ya. Ya, Pak. Suaranya putus-putus, tidak apa-apa, oke. Oke, yang pertama hadas kecil. Dinyatakan hadas kecil atau batal wudhunya jika apa? Yang pertama keluar sesuatu dari 2 jalan atau kubul dan dubur. Atau salah satu dari keduanya. Ya, itu berupa angin atau berupa benda. Baik itu najis atau suci. Baik yang keluar itu biasa atau tidak biasa seperti darah dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, hilang akal ya. Nah, sebab itu gila, mabuk, tidur, ya, terus dan yang lainnya. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh atau sudah dewasa. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan.
baik sengaja maupun tidak sengaja, baik milik sendiri maupun orang lain, baik anak kecil maupun dewasa. Oke. Terus yang selanjutnya hadas besar. Hadas besar itu berupa apa? Ya, haid, nifas, wiladah itu orang yang baru melahirkan. Jima, keluar mani bagi laki-laki, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu adalah penyebabnya. Oke, sekarang kita masuk di wudu. Ya. Nah, cara menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar tadi ada dengan apa? Wudu. Dengan ada apa lagi? Dengan mandi besar, dengan tayamum. Ya. Wudu menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut syara adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air. Ya, dan dengan syarat tertentu. Ya, syarat-syarat wudu jelas. Yang pertama adalah Islam, mumazis, terus berhadas kecil, memakai air suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalanginya sampainya air ke kulit. Nah, rukun wudu yang pertama niat, membasuh seluruh muka dengan sempurna, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap atau menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, anak-anakku semuanya pasti sudah bisa wudu semuanya. Sudah bisa kan? Sudah. Sekarang sunah-sunahnya wudu. Ya, yang pertama adalah mencuci kedua tangan di awal wudu, membaca basmalah, kumur, istinsyak, mencuci rongga hidung, siwak, menggosok gigi, meresapkan air ke janggut atau jenggot 3 kali, terus membasahi seluruh kepala, membasuh telinga, mendahulukan anggota kanan, nah, terus takhil atau meratakan air di sela-sela jari. Ya. Terus batalnya wudu. Keluar sesuatu lewat kemaluan, tidur, hilang akal, menyentuh kemaluan, menyentuh kulit lawan jenis yang non mahram dan menyentuh najis. Oke. Kita lihat ini praktek wudunya, silahkan dilihat. Nah, ini contoh praktek wudu. Nah, oke. Bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat contoh praktek wudu ya. Nah, ini Bapak yang praktek ini. Nah, itu praktek wudu. Berkumur itu berkumur dulu. Nah, tadi. Nah, terus ini istinsyak, menghirup air di hidung. Ini menghirup air di hidung ya. Nah, itu istinsyak. Nah, terus membasuh muka. Ini sambil niat. Di sini sambil niat. Nah, ini basuh muka sambil niat. Nah, terus membasuh kedua tangan, dari tangan kanan dulu 3 kali, ya ya, sambil digosok-gosok. Ya, terus tangan kiri, ya, sambil digosok-gosok. Ya. Ya, terus sebagian kepala, ya, sebagian kepala boleh sedikit saja ini boleh. Nah, setelah sebagian kepala apa? Hidung. Ya. Kok hidung, maaf, kuping. Ya, kuping. Ya, kuping. Oke, terus kedua kaki ya sambil digosok-gosok. Sela-sela jarinya di sela-selain. Ya, itu di sela-sela ya. Ya. Terus yang kiri. Ya. Nah, setelah itu berdoa. Oke. Ya, setelah itu berdoa. Doanya apa? Kita baca bareng-bareng. Nah, niatnya dulu. Niatnya apa niatnya? Nawaitul wudu'a sedangkan doa setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min ibadika shalihin ya rabbal alamin. Ya, karena sesuai Pak Krom sampaikan kita sampai jam 1 ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya.
di next week. Ya, Pak. Sebelum Bapak sampaikan, silahkan dipersiapkan untuk mengikuti apa PTS. Pak, besok lagi ya, Pak. Ya, persiapkan untuk mengikuti PTS sebaik mungkin ya. Dipersiapkan. Soal materinya cuma 3 bab. Ya, dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai terakhir adalah bab Toharoh. Ya. Anak-anakku semuanya sudah bisa dipahami, kita tutup dengan doa bersama ya. Oke, kita tutup dengan doa bersama. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya sudah di Zoom meeting ini. Kita doa bersama, kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf, ini tidak semuanya bisa join karena maksimal adalah 100. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.